Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Nah, teman-teman, di Denmark ini kan lagi musim dingin. Jadi, kita selalu pasang lilin di mana-mana jadi bikin suasananya itu hygge ya kan? Nah, teman-teman, ketemu lagi dengan saya di sini Moana. Kembali Moana mau bercerita, mau sharing mengenai kehidupan pengetahuan yang aku ketahui ya. Kalian pernah dengar nggak sih cerita kata-kata I'm born in wrong body gitu kan? Aku lahir di tubuh yang salah gitu. Nah mungkin kalau di Indonesia nggak terlalu familiar ya. Kalau di sini banyak seperti itu. Maksudnya apa sih gitu? Lahir di tubuh yang salah. Nah gini ya. Nah teman-teman, mungkin buat teman-teman di Indonesia ini sedikit agak aneh ya. Kok bisa lahir di tubuh yang salah? Maksudnya apa sih? Nah gini, kalian pernah, mungkin teman-teman pernah melihat kan ada dia yang jadi jadi LGBT gitu kan dia. eh, aku di sini bercerita tidak mau mengejudge kehidupan orang yang di sini. Aku cuma mau share aja. Jadi ada beberapa anak di Denmark ini, beberapa orang ya, dia lahir normal, dia contohnya dia laki perempuan gitu, tapi dia semakin besarnya itu kok dia diri dia nggak ngerasa kalau dirinya itu perempuan gitu, dia merasa lebih lebih nyaman jadi laki-laki. Dan begitu juga kebalikannya, dia lahir laki-laki tapi dia lebih nyamannya jadi perempuan gitu kan. Dia lebih suka yang, kalau dia laki-laki dia lebih suka yang feminim, lebih suka main sama perempuan, dan dia lebih suka eh, apa sih, merasa nyaman nyaman jadi perempuan gitu kalau dia laki-laki. Dan kalau dia perempuan dia lebih nyaman jadi laki-laki, seperti itu lah kira-kira. Beberapa bulan lalu itu ditayangkan di televisi di sini, televisi Denmark, anak yang akhirnya dia menjadi transgender gitu kan, merubah seksualnya dia gitu, yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Nah di Denmark ini seperti itu sah ya, boleh gitu. Ntar dulu kameranya rempong gitu. Nah jadi di sini itu ada seperti itu, dan setelah dia merasa kok aku nggak, dia anak ini bilang dia lebih suka jadi laki-laki karena dia apa sih, pikiran dia, hubungan apa di batin dia itu dia nggak nyaman dengan dia sebagai laki-laki atau dia sebagai perempuan gitu. Jadi umpamanya dia yang laki-laki, dia lebih feminim gitu kan, yang laki-laki, yang perempuan dia lebih macho gitu kan. Nah di sini di Denmark ini anak itu akan lama-lama setelah dia semakin umur berapa tahun, dia akan bilang ke orang tuanya, aku mau jadi laki-laki atau aku mau jadi perempuan gitu kan. Nah di sini emang itu sah gitu, boleh. Nah nanti dia akan dibawa ke psikolog dan diselidiki lah, benar nggak ini anak ini mau, anak ini punya masalah seperti ini gitu kan. Setelah melalui penyelidikan, konsultasi ke psikolog, dilihat sehari-hari kesehariannya gitu. Nanti pada endingnya dia di umur berapa gitu, setelah melalui penelitian panjang, dan akhirnya pemerintah akan nge-proof dia untuk melakukan perubahan operasi transgender lah ya. Yang laki-laki umpamanya dia mau jadi perempuan, yang perempuan mau jadi laki-laki, itu nanti akan dilakukan bertahap. Dia akan suntik hormon, dia akan, kalau dia laki-laki dia akan disuntik hormon supaya tumbuh payudara, kalau dia yang perempuan dia akan disuntik hormon biar jadi seperti laki-laki, tumbuh jambang, tumbuh ya seperti laki-laki lah, seperti itu. Nah di sini itu tuh sah, itu tapi setelah melalui penelitian dan perdebatan, ini ya, penelitian panjang lah, sampai akhirnya orang tua anak ini akan menyetujui. Walaupun akhirnya ada beberapa orang tua yang aku lihat di acara TV itu sedih gitu, nangis gitu ya. Anak gadisnya ternyata pengen jadi laki-laki. Nah itu orang tua nggak bisa menghindar gitu, karena di Denmark ini namanya hak asasi itu dijunjung tinggi. Jadi anak itu mau jadi apa itu balik ke
personnya itu gitu. Sekalipun orang tua itu tidak berhak melarang, orang tua cuma bisa mengikhlaskan gitu kan, walaupun sedih karena waktu aku lihat di acara TV itu orang bapaknya itu nangis ya gitu, anak gadisku ternyata begini gini, dia mau jadi laki-laki ya itu seperti itu. Nah, pemerintah akan melakukan kedokteran itu akan melakukan eh, bertahap demi tahap untuk merubah kelaminnya gitu ya, semuanya itu ditanggung pemerintah ya. Jadi aku nggak tahu kalau kalau di Indonesia pastinya itu tuh nggak boleh banget tuh, haram jadah, nggak boleh, haram pokoknya nggak boleh. Kalau di sini ya seperti itu. Jadi kadang-kadang ada juga jadi di acara itu kan, di acara TV Denmark itu dia sudah merubah jenis kelaminnya jadi laki-laki, yang tadinya dia perempuan dia jadi laki-laki, tapi dia mau hamil gitu kan, mau hamil. Oke, mau hamil ya terpaksa dia, karena dia yang dirubah itu kan baru kayak dia numbuh kumis, payudaranya itu nggak numbuh, tapi kan yang di dalam perut rahimnya itu kan tetap bisa bisa hamil karena dia awalnya perempuan gitu. Nah setelah dia dewasa dia kok pengen hamil gitu kan, akhirnya dia hamil nih. Hamil, udah gitu dia hamil, dia merasa jiwa keibuannya tumbuh, dia mau berubah lagi jadi perempuan. Laki orangnya galau namanya. Ya itu dia, melalui itu ya akhirnya dia balik lagi ke perempuan seperti itu. Ya, sebenarnya agak-agak kocak ya. Kalau dibilang hidup lu ribet amat sih, lu maunya apa sih sebenarnya. Nah itu dia tadi, karena dia mungkin gimana ya, aku kurang paham juga kenapa dia tiba-tiba setelah dia dewasa dia pengen hamil, dan setelah hamil dia jiwa keibuannya tumbuh, akhirnya dia mau balik lagi jadi ibu-ibu, padahal dia sudah suntik hormon, sudah punya brewokan gitu kan. Payudaranya sudah rata gitu. Nah itu dia lah, saking majunya negara itu akhirnya ya banyak yang aneh-aneh gitu kan. Nah tapi ya itu kembali lagi, itulah namanya hidup privasi orang di sini itu emang dihargai, dan tidak ada satu manusia pun, biarpun sekalipun orang tuanya, tidak bisa berhak untuk melarang, oh nggak bisa, kamu nggak boleh itu dilarang gitu kan, nggak bisa. Jadi ya apa ya, di sini yang namanya aku lahir di badan yang salah itu ya, sebenarnya di sini banyak seperti itu, bahkan di acara televisi itu dibikin kayak dokumenternya gitu kan, bukan ditutup-tutupin apa di blur wajahnya, enggak ya, nyata-nyata kita ngelihat, kita nonton gitu kisahnya gitu, anak ini dari dia lahir kenapa dia seperti ini gitu kan, kayak diikutin gitu gitu apa profil kehidupan dia seperti itu. Nah jadi apa ya, kalau di Denmark ini juga namanya LGBT itu di sini dilegalkan dan disahkan, bahkan yang lesbian atau yang homo yang itu tuh mereka boleh punya anak. Bayangkan aja, yang homo itu bisa bisa ngadopsi anak, dan yang lesbian bisa punya anak. Kalau lesbian oke lah, karena dia tetap wanita, dia bisa hamil. Tapi kalau yang homo ini gimana gitu kan? Mereka tetap berhak mengadopsi anak. Itulah disitulah apa negara ini, namanya yang di Denmark ini kan memegang prinsip tuh equal gitu. Equalnya itu yaitu tadi, semua orang di sini statusnya sama, mau lu laki-laki perempuan ya itu tadi, equal yang dalam dalam segala hal gitu. Nah teman-teman, aku harap apa yang aku ceritakan ini sedikit menambah wawasan teman-teman lagi mengenai kehidupan di Denmark yang tidak yang nggak ada di Indonesia. Jadi segitu dulu isi video ini, semoga menambah sedikit wawasan teman-teman yang ada di negara-negara lain, mungkin di Skandinavia mungkin hampir sama ya, tapi sini yang aku ceritakan cuma di negara Denmark yang aku ketahui. Thank you for watching, so see you in next video, bye.